Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan bagi yang beragama selain Islam. Ini saya buatkan video, semoga dapat mempermudah kalian memahami materi yang akan saya ajarkan, yaitu tentang uji Chi-square atau kesesuaian fungsi. Uji Chi-square ini termasuk uji non-parametrik ya. Jadi kalau kemarin kita membandingkan yang ANOVA kemarin itu, sama yang sebelumnya uji T itu masih kategori parametrik, di mana kalau untuk yang non parametrik itu data yang dipakai dia bukan data kuantitatif melainkan data kualitatif. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi kita akan memahami tentang kegunaan dan karakteristik dari Chi-square. Ada dua, yaitu uji Chi-square itu untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal, sedangkan yang kedua itu untuk mengukur kuatnya hubungan antara satu variabel dengan variabel nominal yang lain. Jadi nominal ya, variabel nominal ya. Jadi bukan ordinal. Nah, sekarang ke langkahnya masih sama, ada 5 langkah, yaitu membuat suatu pernyataan HA0 dan HA, di mana HA tersebut yang tentunya semoga dari penelitian kamu itu kamu buktikan bahwa itu benar. Di sini kalau untuk HA0-nya masih sama seperti yang kemarin, yaitu untuk menguji keselarasannya. Jadi untuk melihat apakah masing-masing data tersebut sama atau tidak. Kalau HA0 sama, sedangkan HA tidak sama, seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah kedua masih sama, yaitu penentuan taraf nyata, di mana DK-nya itu adalah K-1, K-nya itu adalah jumlah kategori dari observasi atau kelasnya. Kelasnya nanti ada berapa dikurangi 1. Langkah ketiga yaitu tentang uji statistiknya, di mana O itu adalah hasil observasi dan E itu adalah harapan. Harapan biasanya disamaratakan, gitu. Nah, kemudian O min E itu nanti rumusnya adalah O dikurangi E dikuadratkan dibagi dengan E. Nah, kemudian untuk H0 ini ditolak, kapan H0 ditolak? Apabila nilai Q kuadrat hitungnya itu lebih besar daripada Q kuadrat tabel. Dan sebaliknya, kapan H0 itu diterima? Apabila nilai Q kuadrat hitungnya kurang dari Q kuadrat tabel. Nah, untuk nilai H0 ditolak, maka kesimpulannya itu bahwa sampel tidak memenuhi distribusi yang ditentukan. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Jadi kalian kalau misalkan jalur-jalur itu kan biasanya menganggap bahwa ada beberapa jalur itu yang lebih dominan atau lebih favorit daripada jalur lainnya. Nah, ini kita cek, kita samakan dulu untuk H0-nya, jadi harapannya itu semuanya sama. Nah, kemudian dengan menggunakan taraf nyata 0,05, coba kita lihat. Nah, jadi yang pertama ini jalur 1 sampai 6 itu semuanya sama, distribusi sama yaitu 20. Kemudian untuk yang H1-nya itu ada yang tidak sama, atau ada yang salah satu sebagai favorit, atau malah salah satu tidak disukai. Taraf nyatanya 0,05, jadi ada 95% data dianggap benar dan nyata sesuai dengan keadaan. Kemudian DF-nya itu karena di sini ada 6 jalur, jadi 6-1 sama dengan 5. Kemudian kamu lihat Q kuadrat tabelnya, ada yang tadi saya share ya, tabelnya saya share, ternyata nilai Q kuadratnya adalah 11,07. Itu diperoleh dari taraf nyata 0,05 dan DF-nya sama dengan 5. Nah, sekarang ke perhitungan statistik. Nah, sebelum ke sini, saya mau mengajak kalian penghitungan ini ya. Jadi, kalau untuk mendapatkan 0,00 ini dapatnya dari mana? 20 dikurangi 20, dikuadratkan, baru dibagi 20. Begitupun dengan 0,2. 22 dikurangi 20, dikuadratkan, hasilnya dibagi 20. Oke, kita kembali ke Excel. Silakan dibuka Excel-nya. Nah, di nomor 1 ini
Nah, jadi nanti silahkan kalian hitung O dikurangi E, kemudian hasilnya dikuadratkan seperti ini ya. Nah, hasil kuadrat tadi dibagi dengan E. Dibagi dengan E. Ini. Nah, kemudian biar ada komanya, 2 angka di belakang koma. Oke, ditengahkan biar bagus ya. Kemudian ini yang putih ini menjadi hitam terus digeser. Nah, ketemulah, kita jumlahkan totalnya berapa. Nah, ternyata 1,70. Begitu. Selanjutnya kita kembali ke PPT lagi. Nah, ketemu 1,7. Nah, terus sekarang ke kaidah keputusan. Karena tadi C kuadrat tabelnya 11,7, sedangkan C kuadrat hitungnya 1,7, artinya lebih banyak untuk C kuadrat tabel. Dengan demikian berkesimpulan bahwa sebarannya itu tersebar di split merata. Itu berarti tidak ada kefavoritan antara masing-masing pilihan. Jadi pilihan jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan seterusnya itu tidak ada kefavoritan. Mereka sama semua gitu. Lanjutnya ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini ada kelasnya ya. Jadi di sini ada contoh kita mau meneliti tentang masa pakai baterai. Kalau masa pakai baterai otomatis kan seharusnya berbeda ya. Nah, ternyata untuk rata-ratanya adalah 3,5. Ini populasi ya. Jadi populasi keseluruhannya itu asumsinya bahwa rata-rata baterai tersebut itu 3,5. Nah, selanjutnya standar deviasinya adalah 0,7. Taraf nyata 0,05. Nah, sekarang kita baca untuk tabelnya ini, kita pahami satu persatu. Jadi di sini ada beberapa kelas. Kelas yang pertama 1,5 sampai 1,7. Kelas kedua 2,0 sampai 2,4. 2,5 sampai 2,9. 3,0 sampai 3,4. 3,5 sampai 3,9. 4,0 sampai 4,4. 4,5 sampai 4,9. Di mana untuk titik tengah dari kelas yang pertama 1,5 sampai 1,9 itu adalah 1,7. Cara memperoleh 1,7 adalah 1,5 ditambah 1,9 dibagi 2. Begitupun 2,2 cara mencarinya bagaimana? 2,0 dan ditambah 2,4 dibagi 2. Nah, ternyata untuk baterai yang tahan ini dari 40 kalau nggak salah ya. Dan dari 1,5 sampai 1,59 jam itu ternyata ada 2 baterai. Nah, kemudian dari sampel yang diambil ya, ternyata ada 2 baterai. Kemudian 2,0 sampai 2,4 itu ada 1 baterai. Demikian seterusnya. Nah, kemudian untuk relatif frekuensi, artinya relatif frekuensi itu dari rentang kelas tersebut dibandingkan dengan total sampel itu dia berada pada berapa persennya. Jadi cara mencarinya 0,05 itu dari 2 dibagi total keseluruhan. Total keseluruhannya ini 40. Jadi 2 dibagi 40, hasilnya 0,05. Demikian ya. Nah, ini. Jadi sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya, di mana kita merumuskan hipotesis dulu. Untuk hipotesis yang H0 itu yang selaras, yang sama. Jadi H0 itu selalu selaras, sama, dan seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, untuk yang H1 ini ada perbedaan. Apakah mereka itu berbeda antara setiap kelas. Nah, di sini kelasnya kenapa kok 4? Karena masing-masing data, kalau kamu cermati, di sini rentangnya cukup jauh ya. Di sini ada frekuensinya 15, 10, sedangkan di sini 2, 1, 4, di sini 5, 3. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesenjangan antara masing-masing data, ada misalnya gitu, jadi di sini dibagi menjadi 4 kelas, di mana yang di sini ini adalah kelas pertama, yaitu 1,4 sampai 2,95, kelas yang kedua itu 2,95 sampai 3,45, kelas yang ketiga 3,45 sampai 3,95, kelas yang keempat 3,95 sampai 4,95. Demikian. Nah, sekarang ke uji statistiknya. Jadi di sini 1,45. Kenapa kok berbeda dari yang sini 1,5? Jadi yang dipakai di sini adalah batas bawah dan batas atas. Cara mencari batas bawah dan batas atas, di sini kan ada 1,9, di sini 2,0.
selisih mereka kan 0,05. Jadi jangan dikurangi 0,5, melainkan dikurangi selisih setengah dari selisih data atas dan data bawah kelas pertama dan kelas kedua. Jadi 2,0 dikurangi 1,9 dibagi 2. Ternyata 0,05. Dengan demikian untuk kelas bawahnya ini dikurangi 0,05, kelas atasnya dikurangi 0,0 ditambah 0,05 sehingga mendapatkan batas atas dan batas bawah. Ya. Nah, jadi 1,5 dikurangi 0,05 dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke Excel. Di Excel silakan dibuka Excel yang tadi pada nomor 2. Nah, ini. Jadi sudah saya beri warna yang berbeda. Di sini warna merah itu untuk kelas pertama, kelas keduanya warna biru, kelas ketiganya warna hijau, kelas keempatnya warna coklat. Nah, frekuensinya tadi sebentar. Frekuensinya tadi berapa? Frekuensi, kita lihat frekuensinya tadi itu, nah ini 2, 1, 4, 15, 10, 5, 3. 2, 1, 4, 15, 10, 5, 3. Oke. Nah, ini dijumlahkan pakai sum ya, seperti biasa. Kemudian untuk nilai tengah, cara mencarinya ditambahkan batas bawah dan batas atas, kemudian dibagi 2. Nah, silahkan ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk XI kali F itu adalah nilai tengah tersebut dikalikan dengan frekuensi. Nah, sekarang kita tarik ke bawah seperti itu. Nah, dari sini kan kita dapat memperoleh nilai rata-rata. Masih ingat kan cara mencari nilai rata-ratanya? Pertama ini kita jumlahkan dahulu. Terus kemudian dibagi. Nah, selanjutnya kita kurangi masing-masing data dengan nilai rata-rata. Ini nanti tujuannya adalah mencari SD, standar deviasi. Nah, biar tetap di sel E10 kita kunci selnya. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, kuadrat berarti tinggal dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Nah, itu. Nah, kemudian masing-masing data dikalikan dengan masing-masing yang kuadrat tadi dikalikan dengan frekuensinya. Nah, kita jumlahkan lagi. Maka ketemulah varian. Varian kan hasilnya penjumlahan tersebut dibagi dengan ini ya. Jangan lupa, karena ini sampel, jadi dikurangi 1. Nah, ini untuk SD-nya tinggal di akar ya, SQRT dari varian. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, lebih jelas lagi waktu kita beneran Zoom. Nah, selanjutnya untuk menghitung Z bawah dan Z atas. Z bawah dan Z atas tersebut itu kita peroleh dari pengurangan dan pembagian dari nilai masing-masingnya tersebut dengan nilainya ini dengan data awal kita. Jadi yang kita peroleh tadi kan untuk MIU-nya 3,5, rata-rata populasinya, standar deviasinya kan 0,7. Nah, itu yang nanti kita akan bandingkan. Jadi kita kurangkan itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Excel. Ke Excel, salah widget. Excel. Nah, ini. Nah, ke Excel ini. Nah, jadi data yang ini tadi, yang batas, ini ya. Ini batas ini
dikurangi dengan, tapi kan untuk rata-ratanya 3,5 ya, dikurangi 3,5 dibagi dengan SD-nya. Jadi dibagi dengan SD-nya tadi berapa? 0,7. Oke, enter. Nah, ini ditarik ke samping dulu, kemudian ditarik ke bawah. Begitu. Nah, selanjutnya kalian melihat ada apa? Untuk Z tabel dan Z tabel atas bawah itu dari tabel yang saya share di PPT. Jadi di sini ini tadi contohnya adalah min 2,93. Min 2,93, cara mencarinya begini ya. Min 2,9, 92 ya kalau nggak salah. Nah ini, ternyata hasilnya adalah 93 ya tadi ya. Maaf. Unduh. 93. Ini kita pakai warna hijau. Nah ini 0,017. Paham ya? Nah silakan dicari. Kita cari sama-sama ya. Jadi satu persatu mencarinya 0,017. Kita kembali ke sana. Kita catat aja nanti baru kita salin. Nah ini 0,017. Oke, kita salin dulu biar nanti tidak bolak-balik. 50, 0,79, 07, 0,64, 1,36, 2,21, 1,50, min 0,79, min 0,07, 0,64, 1,36, 2,07. Oke, kita kembali ke tabel tadi. Oke, mana? Nah, ini tadi 0,017, 0,0017, sekarang min 1,5. Min 1,5. 1,50 ketemu nilainya 0,0668. Selanjutnya min 0,79. Di sini ya, ini ya min 0,79, yaitu 0,2148, 0,07, 0,07. Oke, ini ketemu nilainya 0,4721, 0,64, 0,64. Ini 0,7389, selanjutnya 1,36, 1,36, 0,9131, min 2,21, 2,21. Ini ya. 0,21. Min 2,21, min 2,21, 0,0136, min 1,5. 1,50. Ini ya. 0,0668, min 0,79, 0,79, 0,2148, min 0,07, min 0,07, ini 0,4721, 0,64, 0,64. Ini ya, 0,7389, 1,36,
0,9131, 2,07, 2,07 ini ya, 0,9808. Oke, kita salin ke Excel yang tadi. Jadi 0,017, di sini 0,0668, 0,2148, 0,4721, 0,7384, kemudian, loh kenapa nggak sama? Bentar. 17, 668, 21, 47, 73, 0, wah ini kayaknya ada yang kurang ya. 221. Oh, ini belum terdata. Bentar. Nah, nanti kita lihat lagi. 0,9131 ini belum ya? Belum. Nah, terus untuk yang atas ini 0,0136, 0,0668, 0,2148, 0,4721, 0,7389, 0,9131, 0,9808. Oke. Nah, sekarang kurang ini ya, 2,21. Nah, ini kebetulan ada yang sama nih. Oh, ini memang sama ya. Ya. 0,0136. Jadi kalau kamu amati sama ini sama. Oke, sama. Nah, jadi silakan. Nah, kemudian untuk area itu adalah selisihnya. Selisih dari yang atas dikurangi yang bawah. Jadi selisihnya ini dikurangi dengan yang ini. Oke, kemudian tinggal kamu tarik ke bawah itu. Nah, kemudian untuk nilai E tersebut tadi tinggal dikalikan antara area tersebut dengan jumlah datanya. Tadi jumlah data ada berapa? 40 ini ya. Enter. Kemudian ini biar bagus di tengah. Biar selnya itu tidak bergerak, kita kunci ya. Enter. Nah, maksudnya X bar itu apa? EE baru itu apa? Jadi kan tadi datanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, jadi ini yang kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini ya. Terus ini kelompok ketiga, itu. Ini kelompok keempat. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja. Untuk kelompok pertama, ini kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Kemudian kamu salin nilai frekuensi tadi. Jadi frekuensinya mana? Ini. Kemudian nah, ini juga sama perlakuannya. Kita cari di sini ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Ini kelompok keempat. Nah, terakhir kita menghitung chi-square. Untuk chi-square-nya sama seperti tadi ya. Jadi E min O dikuadratkan dibagi O. Benar. Benar. Sama seperti tadi ini ya. Oh, salah. O min E dikurangi. Jadi O-nya dikurangi dulu. Jadi yang ini O dikurangi dari E. Kemudian hasilnya dikuadratkan
hasil kuadrat tersebut dibagi dengan ini apa tuh ya. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, ini dihilangkan aja kan enggak ada. Jumlahkan. 2,765. Nih, kita stop share di sini. Kita kembali ke PPT. Ya. Bentar. Oke, sebentar. Salah. Oh. Ini ya? Bukan. Ya, itu. Nah, ini hampir sama ya, jadi mirip. Nah, terus tadi mungkin ada koma-koma yang belum terhitung. Ternyata untuk nilai C kuadrat tabelnya 7,8. Artinya dia masih lebih besar dari C kuadrat tabel, artinya memang dia berdistribusi normal. Jadi penuh normal 1, 2, 1 seperti itu. Jadi ada tetap membentuk normal. Nah, gitu. Itu cara membandingkan jadi data yang tidak ordinal atau datanya itu non parametrik seperti itu. Jadi kesesuaiannya. Oke, demikian perkuliahan kita. Semoga dapat membantu kalian memahami materi uji kesesuaian ini. Saya akhiri dulu ya. Saya stop share.